Saya berpikir, lah ya mosok aku wani ning rumah sakit nggone Covid, wani ning blonjo, gak wani ning masjid. Jadi teng jamaah teng pundi, teng mriki, teng Sumorame tinimbangane ning pasar terus kena Covid mati gak gelem ning masjid, luwih apik ning masjid kena Covid mati, ngoten iki. Tapi insya Allah Allah akan jaga kita. Kalau gembar-gemborakan terus ini Pak, supaya ngaji ini hidup kembali, karena masih banyak yang libur ini Pak, gak wani. Jadi weden ini saat ini wakil bupati ini mati bisa nih, Sidoarjo bisa nih, wani kita bawa di mana nih? Jadi sorotan nasional mungkin ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan hanya didahulukan bidzikrillah, itu kan khobarnya dulu ya. Khobarnya didahulukan bidzikrillah, itu artinya dengan hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan hati dekat sama Allah, hati menjadi tentram. Lainnya tidak bisa. Karena bidzikrillah itu didahulukan. Kita asalnya kan tatma'innul qulubu bidzikrillah. Kan asalnya ngoten susunane Pak ya. Tatma'innul qulubu bidzikrillah. Hati itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Tapi ini didahulukan. Itu artinya hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan hati dekat sama Allah, itu saja jalannya kalau ingin hati kita menjadi tentram. Jadi ketentraman hati kita itu ada ketika orang itu dekat sama Allah. Wonten Pak jamaah kula teng Kebon Sari niku nggih, Kebon Sari. Pun sepuh 76 tahun. Gak duwe bojo, anak tiri, gak duwe anak. Omahe cilik ngoten biasa sing ngimami teng masjid niku biasa. Ngimami kadang-kadang nggih, sepuh munan kadang nggih azan nggih kan sing ngimami. Gak tahu pakai masker sampai saat niki, nggih. Gak tahu loro belas, nggih. Jadi konco-konco sampean kono loro, lah ku nek loro sing ngurusi aku sapa? Kuwendel, nggih. Tapi tetap bagi kita pakai itu, nggih, pakai protokol, tetap masjidnya pakai protokol itu, nggih. Sebagai bentuk dari ikhtiar kita. Di samping kita berdoa kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nabi Yusuf digoda kali Zulaikha, digoda sama Zulaikha itu pada puncaknya, lek gak gelem nurut tak penjarana lho awakmu nggih. Apa jawaban Nabi Yusuf? As-sijnu ahabbu ilai. Penjara lebih aku sukai daripada bebas. Ya napa saged ngoten niku Pak. Nah, Rasulullah itu di dalam hadis Muslim, hatinya senantiasa dekat sama Allah sampai Rasul menyatakan, dua mataku tertidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Nah, Handalah itu salah satu penulis wahyu. Penulis wahyu itu kan sahabat pilihan ya Pak. Mengeluh, kenapa mengeluhi? Nah, apakah Handalah menjadi munafik? Wong-wong sing ngomong bahwa saya ini munafik. Nah, apakah Handalah? Lalu apa kok munafik? Nek ngaji bermajelis dengan Rasulullah terasa dingin, terasa nyaman, terasa tenang hati ini, seakan melihat surga dan neraka di depan mata itu. Nopo onek wis mule, kok kudu muring-muring ngono. Kata Rasulullah, kalau kamu masih bisa mempertahankan hatimu dekat sama Allah seperti kamu bermajelis dengan aku, maka kamu akan dijabat oleh malaikat kapan saja. Malaikat akan menjabatmu kapan saja. Kapan saja kita dijaga oleh malaikat itu Pak. Tapi kata Rasulullah, fasa'atan. Ya beribadah itu, yo kapan waktunya sholat ya sholat, kapan waktunya ngurusi keluarga ya keluarga, kapan waktunya puasa ya puasa, gak terus gawe sholat tok kan gitu Pak. Tapi semuanya harus dalam bingkai mendekatkan diri kepada Allah. Fasa'atan wedi, karena ngurusi keluarga kadang-kadang
Sholat sunnahnya mungkin berkurang, wedi nek munafik mengadu kepada Rasulullah, maka Rasul menasihati sa'atan fasa'atan. Oleh karena itu ibadah fardu itu harus tuntas, baru kemudian sunnah. Tidak ada amalan sunnah yang lebih utama, lebih baik dari yang fardu. Fardu dulu ya, baru kemudian yang sunnah. Dan karakter ibadah sunnah itu banyak sekali variasinya. Kenapa? Karena kita punya kelebihan berbeda-beda. Enten tiang niku punya kelebihan waktu sehingga iso maca Quran banyak. Enten tiang niku sing kelebihan bisa sholat malam, tapi ada orang yang tidak bisa itu karena jaga malam tiap hari. Enten tiang niku sing nggak mampu untuk puasa sunnah banyak. Kenapa? Karena kerjanya materialan, abot, ngusungi watu wak bendino, abot. Maka dikasih peluang yang lain. Bahkan kadang peluang itu berupa dalam bentuk hati yang ikhlas, itu peluang. Di dalam hadis, lek kamu gak bisa ngungguli orang lain dengan hartamu, tidak bisa ngungguli orang lain dengan ibadahmu, ungguli orang itu dengan akhlakmu. Akhlak. Lek esok ngunggul wong ku sedekah ya akeh, wong itu sok salat sunah ya akeh, kok gak iso ungguli orang itu dengan akhlakmu. Karena akhlak itu juga ditimbang. Nah, oleh karena itu di surat Al-Ma'arij apa saja zikir yang bisa menjadikan solusi, menjadikan hati kita dekat kepada Allah itu ya. Alladzina illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Zikir itu bisa dalam bentuk sholat ya, di ayat 22. Zikir itu dalam bentuk sholat sing ajeg. Di konsep dalam Islam itu kan amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang ajeg meskipun sedikit. Kenapa? Kalau kita membebani ibadah dengan beban yang kita kuat-kuatkan, dikhawatirkan nanti bosan. Nggak kuat wis ilang kabeh. Tapi ajeg mawon titik, tapi ajeg itu yang lebih dicintai oleh Allah. Kira-kira maca Quran setiap hari setengah jam ajeg saged napa mboten? Bendino nggih. Nek maca WA setengah jam bendino saged napa mboten? Kurang nggih, nek maca Quran. Kira-kira salat duha itu rutin ngoten nggih, mungkin 2 hari sekali bisa enggak? Padahal duha itu kan gak ada alasan ngantuk. Jam 6 pun masuk duha kan ya? Jam 6 pun masuk. Tapi kadang-kadang berat ya Pak. Kadang sholat malam wis witir tok mawon tapi bendino saged apa? Kadang-kadang kita ini yang ajeg aja nggak bisa ya. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum maklum. Zikir dalam bentuk sedekah. Ayat 20 pinten itu ayat 24 nggih. 22, 23, 24 nggih. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisail mahrum. Zikir dalam bentuk sedekah. Sedekah itu istimewa Pak nggih, istimewa. Ada orang yang melakukan perjalanan di padang pasir, melihat ada awan, ada suara di awan itu, hadis Muslim. Hai awan, siramilah kebun si fulan itu. Awan itu bergerak Pak, bergerak keret, ditut nih karo wong niku wau. Tek mandek te mriku terus udan te mriku. Lainnya enggak udan. Ditingali enten tiang sing nyekrop-nyekrop ngoten ditangleti. Bapak namanya siapa? Loh, kok podo kali suara kau? Bapak ini keistimewaan apa ya? Kok saya dengar ada suara di awan disuruh nyirami kebun bapak ini, kok turun di situ kebun bapak ini? Kata orang itu, saya ini bercocok tanam, sepertiga saya makan,
sepertiganya saya sodakokan, sepertiganya saya pakai modal. Oleh karena itu kadang-kadang kita melihat orang peternak, orang bersawah itu sawah rusak kabeh dipangan tikus lagi sih utuh ini. Itu kelebihan-kelebihan orang yang bersodakoh. Masih ingat ada orang sodakoh keliru ya Pak, yang dikasih orang kaya umur wame kabeh memuji Allah sesuk tak sodakoh meneh. Keliru malih wanita pezina, padha ngomong keliru, sodakoh malih keliru malih sing dikai orang kaya. Tapi dalam mimpinya ternyata orang yang sodakoh tadi itu, yang ikhlas itu, pencuri sadar taubat dari mencurinya, penzina sadar dari zinanya, yang kaya malah jadi dermawan juga karena sodakohnya. Banyak Pak, keutamaan sodakoh itu sangat banyak. Zikir dengan sodakoh. Ada kasus dari teman-teman sih, tengkutat itu kan ada jamaah kita yang nggak bumbu nih begini. Katanya suaminya sakit, saya nggak tahu persis ini ceritanya tuh, loro-loron terus nopo obati kali sodakoh. Dengan sodakoh woro-woro sembuh. Jadi kenapa? Karena dengan sodakoh ini akan melahirkan ketenangan dalam hatinya. Dari mana ketenangan dalam hati? Dari Allah. Ketenangan hati yang datangnya dari Allah itu yang akan menjadikan daya imun tubuh kita akan kuat itu. Walladina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il mahrum walladina yusaddiquna biyaumiddin. Yang ketika zikir dalam bentuk beriman betul terhadap hari akhir. Enten asap beluk di balik dinding, enten beluk Pak. Hukum akal kita mengatakan enten napa niku? Api, no asap paling ono api ku ya. Akal kita belum lihat. Kita datangi di balik dinding itu bener ono asap, ada apinya. Itu namanya suhud, menyaksikan. Bapak kesentuh api, panas rek api ini. Itu namanya muayanah, merasakan masuk. Allah menurunkan wahyu, sapa sing apik dapat pahala, sapa sing gelem ngaji teko maning masjid iku oleh ngene oleh berkah, malaikat banyak berkumpul di sini mendoakan kita, hatinya tentram. Gak ketok Pak, ndak kelihatan, kan ndak kelihatan, tapi akal kita mempercayainya, beriman. Nanti di akhirat dimasukkan surga kekal di dalamnya, ndak kelihatan. Beriman betul meskipun Allah tidak dilihat, beriman betul meskipun pahala tidak dilihat, beriman betul bahwa nanti ada siksaan. Yu'minuna bil ghaibi. Di ayat berikutnya wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan akhirat itu. Di surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, padahal Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Orang yang kayak begini mendapatkan pahala yang besar, dapat ampunan. Beriman betul Pak. Nah nanti ketika mati delok temenan, itu namanya suhud, menyaksikan. Maka ketika orang-orang kafir, apakah orang sekarang tidak percaya itu nanti ketika mati sih tidak percaya? Apakah orang yang tidak percaya dengan adab Allah itu nanti ketika mati mereka nggak percaya? Kita harus mengenal watak dasar kita. Watak dasar manusia itu haluan, doifan, ajal, tergesa-gesa, lemah, haluan. Itu watak dasar.
maka kita harus kembali bagaimana konsep yang datangnya dari Allah. Napa konsepnya? Zikrullah, hati ini kudu cidek sama Allah.